Dalam sidang ke-6 kasus penodaan agama, tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama akan memeriksa 2 anggota Polresta Bogor yang keliru dalam menulis tanggal peristiwa dugaan penistaan agama pada berita acara pemeriksaan. Dalam BAP justru tertulis di Tegalega Bogor pada 6 September 2016 dan bukan Kepulauan Seribu. Menurut Humphrey Jemat, tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, pihaknya akan mencermati dan mendalami profil para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut. Misalnya, soal pengetahuan para saksi secara utuh. Apakah benar mengetahui secara langsung sebuah peristiwa pidana yang disangkakan pada Ahok atau tidak? Tim kuasa hukum juga menyebut ada sejumlah saksi yang berafiliasi dengan pasangan calon gubernur DKI Jakarta, sehingga hal ini akan didalami pula. Selain itu, pemanggilan 2 anggota polisi juga diperlukan karena merupakan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah adanya ketidaksesuaian data antara laporan dengan BAP atas nama saksi Wilyudin. Akan dikonfrontir dengan 2 polisi verbalis. Nanti kita lihat siapa yang benar. Verbalisnya, polisinya yang benar atau Wilyudinnya Dani yang melaporkan yang tidak benar. Karena itu fatal sekali. Karena dia bilang itu di pidato Ahok itu tanggal 6 September. Satu hal yang nggak masuk akal, karena seharusnya tanggal 27. Dan yang aneh lagi dia bilang itu pidatonya di Tegalega Bogor. Ya. Nah jadi itu bukan slip of tongue, tapi ini dia ada yang ngajarin. Sementara itu pola pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian dalam sidang ke-6 Basuki Cahayapurnama atas kasus penodaan agama tidak jauh berbeda dengan sidang sebelumnya. Pengamanan sudah dilakukan sejak pagi hari tadi, bahkan Jalan RM Harsono sudah ditutup sejak pukul 3 pagi hari tadi. Sebanyak 2.800 personil keamanan diturunkan yang terdiri atas kepolisian dan TNI. Polisi juga mengerahkan water cannon, barakuda di sepanjang jalan, dan barrier yang digunakan sebagai pembatas massa. Kapolres Jakarta Selatan menyatakan bahwa pada sidang kali ini, kebijakan baru yang diterapkan ialah kebijakan akses pintu masuk bagi saksi dan pengacara terdakwa. Hanya dapat melalui pintu utara, yaitu dari arah Jalan TB Simatupang. Kita berlakukan sekarang satu pintu, yaitu pintu yang di sebelah utara. Sementara pintu utama ini kita tutup, ya, tidak bisa orang siapapun masuk melalui pintu utama. Kita sudah koordinasi dengan pihak-pihak yang akan masuk, baik itu dari internal, karyawan, kemudian para lawyer, hakim, JPU, dan juga para saksi maupun terdakwa, maupun para pendukung yang akan masuk ke dalam ruang sidang, itu melalui satu pintu semua. Masa yang kontra terhadap Basuki Cahayapurnama masih berorasi di tengah jalannya sidang kasus penodaan agama. Untuk selengkapnya akan disampaikan rekan Fasila Khairunisa langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Fasila, seperti apa suasana terkini di depan Gedung Kementan? Saya tidak dapat jelas mendengar suara, namun bisa saya gambarkan situasi terkini saat ini tepatnya di samping atau di depan Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Saat ini masa yang kontra terhadap Ahok masih berorasi sejak pukul 9 pagi hari tadi. Dan semakin sini masa mulai kembali banyak berdatangan. Dan beberapa di antara kelompok masa ini itu dari Parmisi, Persaudaraan Muslim Indonesia dari Tangerang, dan juga dari API atau Aliansi Pergerakan Islam dari Jawa Barat. Hari ini mereka datang lebih siang dibandingkan dengan hari-hari biasanya, karena mereka biasanya pada sidang-sidang sebelumnya mereka datang lebih awal. Jadi mereka datang pada pukul 8 lebih 41 menit. Mereka datang berorasi untuk mengawal sidang Ahok yang sudah 6 kali diselenggarakan dengan satu tuntutan, yaitu meminta atau mereka minta Ahok untuk dipenjarakan. Dan pengamanan juga telah dilakukan oleh pihak kepolisian seperti pembatas besi. Ini juga sudah diberikan untuk membatasi massa dengan area steril, yaitu yang berada 300 meter dari gedung atau gerbang utama Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Kepolisian juga masih terus berjaga-jaga di pembatas ini. Setidaknya ada 2.800 personil yang disiagakan untuk mengamankan jalannya sidang hari ini, yaitu tim gabungan dari kepolisian dan juga dari
TNI. Memang konsentrasi pengamanan ini berada di ring 3, tepatnya di depan gedung atau gerbang utama gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan, di mana ini tempat bertemunya massa. Namun kali ini massa dipisah, yaitu yang pro dengan juga yang kontra, di mana jaraknya 500 meter dari gerbang utama, yaitu massa yang pro Ahok sebelah kanan, massa yang kontra Ahok sebelah kiri. Dan kepolisian juga menyiapkan seperti alat keamanan seperti water cannon, barakuda, juga ada pagar besi atau pembatas besi ini untuk mengamankan para massa dan mengantisipasi adanya masalah keributan yang diakibatkan dari massa. Sementara tidak ada terkait dengan pola pengamanan ini tidak ada yang berbeda, karena memang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan pola pengamanan sama dengan sidang-sidang sebelumnya, namun hanya ada satu kebijakan yang berbeda, yaitu akses pintu masuk hanya berlaku yaitu di pintu utara, sementara untuk di gerbang utama ini ditutup untuk sementara waktu hingga sidang selesai. Rike. Terima kasih Fasila Khairunisa melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi terkait persidangan dugaan penodaan agama yang dengan tersangka Basuki Cahayapurnama akan kami hadirkan dalam program Metro Siang sesaat lagi. Kita Yohana, sidang lanjutan terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah dimulai tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hari tadi, karena keseluruhan pihak baik itu dari kuasa hukum, jaksa penuntut umum, terdakwa dan saksi ini sudah hadir di ruang persidangan sebelum pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan agendanya ini sesuai dengan yang dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan saksi pertama yang tadi kami pantau periksa terlebih dahulu atau diberikan pertanyaan-pertanyaan, didengarkan keterangannya adalah Bribka Agung Hermawan. Bribka Agung Hermawan ini merupakan penyidik di Polresta Bogor yang memproses berita acara pemeriksaan dari pelapor bernama Wilyudin Abdul Roshid. Dan tadi ada beberapa hal, karena ini baru saja dimulai pada pukul 9, sehingga beberapa pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh majelis hakim seputar dari bagaimana memproses dari berita acara pemeriksaan. Tanggal berapakah Wilyudin ini mulai melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ke Polresta Bogor. Dan tadi disampaikan oleh Bribka Agung Hermawan bahwa Wilyudin ini melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama pada tanggal 7 Oktober 2016 yang lalu. Nah, ini menarik sekali mengapa Bribka Agung Hermawan dan ada satu penyidik lainnya, yakni Bribtu Ahmad Hamdani, dihadirkan dalam persidangan dikarenakan pada saat persidangan minggu lalu pada tanggal 11 Januari untuk pelapor atau khususnya untuk saksi Wilyudin ini belum sempat didengarkan keterangannya secara utuh dikarenakan ada beberapa kejanggalan. Kejanggalannya yakni karena dalam berita acara pemeriksaan ini menurut majelis hakim cukup berbeda, dikarenakan Wilyudin ini menyatakan dalam BAP bahwa melihat video pidato Basuki Cahayapurnama ini pada tanggal 6 September 2016. Sedangkan untuk pidato Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu ini baru dilakukan pada tanggal 27 September 2016. Kemudian disampaikan juga oleh Wilyudin dalam berita acara pemeriksaannya, lokasi ia melihat terdakwa Basuki Cahayapurnama ini di Bogor. Sedangkan yang kita ketahui bahwa untuk pidato yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini dilakukan di wilayah Kepulauan Seribu, sehingga kehadiran dari kedua penyidik hari ini dari pihak jaksa penuntut umum menghadirkan ini untuk didengarkan keterangannya, khususnya untuk mengkonfrontir pernyataan yang disampaikan oleh pelapor Wilyudin dengan keterangan-keterangan yang akan didengarkan hari ini dari kedua penyidik. Yohana. Ya baik, menarik Gita, ini masih terkait dengan kesaksian dari Bribka Agung Hermawan tadi. Gita, lalu kemudian untuk persidangan saat ini, bagaimana atmosfer untuk suasana sidang saat ini? Saya melihat lebih lengang atau tidak setegang sidang-sidang sebelumnya, Gita?
Iya, tadi saya pantau secara langsung di dalam ruang persidangan. Untuk atmosfer sendiri ini tidak jauh berbeda dengan persidangan-persidangan sebelumnya pada persidangan keempat maupun juga kelima di auditorium Kementerian Pertanian. Ini masih begitu menyita perhatian sekali, dan khususnya dari pihak kepolisian dan juga dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih membatasi, karena untuk pengunjung yang bisa masuk ke dalam ruang persidangan ini hanya dibatasi 80 orang saja, sehingga ada 40 dari pihak pelapor dan 40 dari pihak terlapor. Dan tadi kami pantau juga ini masuknya secara bergantian. Untuk 40 dari pihak pelapor ini masuk sekitar pukul 6:30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat barulah ini pengunjung dari pihak terlapor ataupun juga pihak yang mendukung terdakwa Basuki Cahayapurnama baru diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Dan kami pantau juga bahwa situasinya tidak jauh berbeda. Pengamanan di ring 1 di ruang persidangan ini sama seperti persidangan-persidangan sebelumnya, dan untuk ini juga dibagi ruangnya, ada bagian di sebelah kiri ini untuk pihak dari pelapor 40, dan yang sebelah kanan di ruang persidangan ini adalah untuk pihak dari yang terlapor untuk menyaksikan jalannya persidangan hari ini. Bahkan pengamanan juga begitu diperketat sekali, dan skemanya sama seperti minggu-minggu yang lalu, persidangan minggu lalu, bahwa ini masih tertutup untuk media. Tadi media hanya diperkenankan untuk mengambil gambar sebelum persidangan dimulai, dan pada saat persidangan ini dimulai maka media, khususnya televisi yang mengambil gambar ini diperkenankan untuk keluar dari ruang persidangan. Namun yang cukup berbeda hari ini bahwa disediakan speaker di luar ruang persidangan, sehingga bagi wartawan ini bisa mendengarkan secara langsung apa saja pernyataan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun juga dari kuasa hukum dan juga majelis hakim terkait dengan pernyataan yang akan dilontarkan oleh para saksi yang dihadirkan hari ini. Yohana. Baik Gita, nanti kita akan mengupdate lagi bagaimana pantauan terkini kelanjutan dari jalannya sidang. Terima kasih Marcelina dan Gita dari Auditorium Kementerian Pertanian. Dan pemirsa, kita juga akan melihat bagaimana suasana terkini di sekitar area Kementerian Pertanian, gedung Kementerian Pertanian. Bagi Anda juga untuk memantau kondisi jalanan dan lalu lintas, dan ini adalah jalan di Jalan RM Harsono yang ditutup untuk sementara karena ada massa dari dua kubu pro dan kontra Ahok yang ada di sini, yang tadi sudah tiba sekitar pukul 8 untuk menyuarakan orasi mereka. Dan ini adalah massa yang kontra Ahok begitu. Dan seperti yang disampaikan oleh reporter kami sebelumnya, Fazila Karinisa, masa ini datang lebih lambat, tidak seperti sebelumnya, lebih awal sebelum jalannya sidang sekitar pukul 7. Tapi ini tadi masa datang lebih siang begitu, sekitar pukul 8. Dan saat ini polisi juga telah memberlakukan sejumlah aturan untuk masa boleh berorasi, karena di sini ada batasan-batasan tertentu. Mereka tidak boleh memasuki area halaman gedung Kementerian Pertanian, dan ada pembatas yang sudah disiagakan di situ. Berikut juga regu pengamanan khusus dari pihak kepolisian, dan di satu sisi sebelah layar ini dari kubu kontra Ahok juga ada kubu pro Ahok yang juga datang. Dan sampai dengan pagi ini suasana kedua kubu masih cukup kondusif. Dan dapat Anda lihat juga bahwa jalur Transjakarta juga tidak bisa dilalui atau memang ditutup untuk sementara waktu sampai dengan proses sidang selesai, atau sampai dengan nanti masa diizinkan untuk tetap berada di luar area sidang. Namun dari informasi yang kami terima, batasan dari unjuk rasa ini sesuai dengan aturan dari pihak kepolisian adalah batasannya sampai dengan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah dua kondisi kubu kontra dan juga pro Ahok yang saling menyuarakan aspirasi dan juga ekspresi mereka terkait jalannya sidang Basuki Cahayapurnama yang ke-6 ini di Auditorium Kementerian Pertanian.
Dan pemirsa, nanti kami masih akan mengupdate kembali bagaimana jalannya sidang Basuki Cahayapurnama di Auditorium Kementerian Pertanian dan juga akan membahasnya langsung bersama pakar hukum pidana Jamin Ginting. Kita jeda dulu dan sesaat lagi saya akan kembali.